Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan melanjutkan menggambar potongannya dari latihan menggambar rumah kita ya, yang kedua ya, di website saya di katgorontalo.blogspot.com. Dan sebelum melanjutkan, tolong di like dan di subscribe ya video saya di YouTube. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah memiliki contoh potongan denah dan tampak dan denah yang telah kita buat ya. Dan di sini kita akan mencoba menggambar sekaligus memahami bagaimana caranya menggambar potongan. Nah, di sini di denah ini sebelumnya saya telah menempatkan garis potongan yang saya kehendaki. Misalnya saya ingin rumah ini dipotong di sini ya, sejajar garis ini. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu potongan ini merupakan sebuah irisan ya dari denah dan akan diproyeksikan ke tampak ya, dimana potongan ini menjadi tinjauan ya. Ibaratnya ini seperti rumah ini dibelah dengan pisau dan ini tinjauan kita ke arah sana, berarti yang di bagian ini dibuang ya, artinya tidak penting untuk ditinjau ini bagian ini, sedang bagian tinjauan kita di sebagian sana ya, dari batas ini ya, jalur potongan ini. Oke, dan kita mulai saja. Di sini terdapat garis bantu X-line ya, telah saya buat. Bisa ditinjau lagi ke materi keyboard command line ya, cari konten X-line, bagaimana cara membuatnya ya. Dan ini kita lakukan pengkopian terhadap ini garis bantu untuk ini ya, garis potongannya, karena kita hanya fokus di sini. Nah, untuk yang di bagian sini dan luar sini ya, tidak mesti diperhatikan, kecuali jikalau kita menaruh garis potongan ini di sini ya, di sini ya, sepanjang garis kamar mandi dan ruang keluarga ini sampai di sini. Tetapi saya hanya menghendaki garis potongan ini di sini ya. Kita mulai saja, kita copy di bagian luar dinding ya, dan dalam dinding ini kita copy X-line nya ini, perhatikan. Dan di sini lagi sini lagi. Oke, sekarang kita sudah memiliki garis acuan atau garis bantu untuk menggambar potongan. Langkah selanjutnya yaitu kita menghapus ini dulu ya, karena lumayan mengganggu. Dan kita melihat ini dari tampak atap ini ya, seperti ini. Tidak terdapat ini disebabkan ini ya, tidak terdapat garis ini disebabkan dari tinjauan denah memang hanya rencana denah di bagian sini yang terambil ya, di bagian sini nih, atau kuda-kuda di bagian sepanjang bentang ini yang terlihat ya, tidak termasuk di bagian teras ini ya. Itu yang terambil hanya ini, sepanjang dinding luar ini, timur dan barat ya. Oke, kita hapus dulu, bersihkan. Kemudian ini juga ya, komponen-komponen ini, pintu depan dan jendela, sebab kita melihat di denah sini pintu dan jendela ini
di belakang garis dari garis potongan rumah ini. Jadi tidak perlu dipakai ya, atau dihapus saja ya, dihapus saja ya. Karena tinjauan kita, batas tinjauan kita dinding ini dan dinding ini ya. Kita trim. Kita buang garis yang sebatas ini ya, garis ini dan dinding barat dan timur ya. Kita buang ya. Oke, kita mulai. Di sini kita melihat contoh potongan ini ya. Di sini kita melihat ada beberapa jalur pondasi ya. Karena memang di setiap atau di bawah jalur dinding ini terdapat pondasi ya, yang apabila dipotong akan nampak penampangnya ya, seperti ini. Akan nampak penampangnya di setiap bawah jalur dari dinding ini ya. Maka kita juga membuat di sini, di latihan kita ini membuat pondasi ya. Tetapi saya di sini hanya melakukan copy paste terhadap pondasi yang sudah jadi, karena pada prinsipnya di dalam gambar cepat kita hanya mengambil sampel gambar dan kita melakukan pengeditan ini. Entah pondasi ini, jika di sini terletak ukuran-ukurannya ya, kedalamannya 60 dan timbulnya dari tanah dasar ke top pondasi 30 dan ini tinggi slope-nya 20 cm ya, dan kita copy saja ya. Contoh kita copy ya, kita copy saja ya. Saya ingin melakukan perencanaan yang sama terhadap potongan ini. Jikalau Anda ingin melakukan perencanaan yang berbeda, mungkin 60 ini diganti dengan 70 atau 80 atau mungkin 40 cm, tinggal Anda perkecil atau perpanjang objeknya dengan perintah stretch. Jikalau Anda belum memahami, tolong tinjau perintah stretch di bagian keyboard command line di blog saya di catgorontalo.blogspot.com ya. Di sini kita mulai ya, copy, CO ya, spasi, dan kita tentukan titik acuannya. Karena saya saya melihat di sini ya, titik acuan yang paling cocok diambil itu yaitu di sini ya, di sini ya. Tetapi perlu diperhatikan juga ya, tips dan model penempatannya ini. Jikalau kita ingin sama, maka buatlah garis bantu X-line ya, X-line yang ini agar sejajar dengan contoh tampak yang akan kita buat ini. Misalnya pada kasus-kasus lain Anda di dalam belajar ya, kalau ingin membuat project baru dan ingin menyamai kedudukan pondasi dari objek yang ingin Anda copy ya, gunakan ini perintah bantu dari X-line untuk arah horizontal ya. Dan ini kita buat saja ya, kita copy ya, CO spasi, dan kita tentukan di sini ya,
kunci mode kaku ya, kursornya dengan mode kaku ya. Apabila ini masih gerak bebas begini, jadikan dia mode kaku dengan menekan keyboard, tombol di keyboard F8 ya. Dan sini kita copy di sini dan di sini ya. Oke. Kita hapus dulu ya, kita jadi copy. Dan ini kita melihat ya, modelnya itu begini ya. Ini masuk ke dalam. Jadi kita buat juga di sini tanah dasarnya itu masuk ke dalam pondasi ya, bagian pondasi ya. Dan kita buat PL polyline agar garisnya saling sambung menyambung ya. Kita buat ya. Dan ini kita copy saja ya. Show. Saya sering menggunakan prinsip ini dalam menggambar ya. Dan kemudian kita tr atau trim spasi, kita buat batasannya ya, dan spasi lagi untuk ini ya. Oke. Nah sekarang kita match prop ya, dan ambil sampel ini ya, dan spasi lagi. Kemudian kita ketik pedit untuk menggabungkan garisnya ya. Pedit spasi ini ya, join J spasi ini oke. Sorry ya. Kita hapus dulu yang ini ya. Mungkin seleksinya terganggu dengan itu garis X-line. Yang penting kita sudah mendapatkan kesejajaran dari garis horizontal ya. Atau kita fillet saja ya. F ya. Teknis ya. Dan kita stretch. Oke, sekarang kita telah berhasil membuat edit dulu, join ini ya. Kita telah berhasil membuat garis tanah dasar ini dengan memiliki kedalaman galian pondasi ya, ini. Dan sekarang
kita ingin membuat ininya ya, potongan lantainya ya. Maka acuan kita dari lantai dasar sini, X-line ini lantai dasar, dan ini. Oh ya, perhatikan bahwa garis-garisnya itu tidak melewati garis dinding ya, karena lantai di batasannya di sini, garis ini dan sini tidak ada ini ya. Nanti kita akan bersihkan sebentar, dan kita harus mengetahui dulu jarak-jarak dari setiap jarak-jarak dari setiap spesi, tehel, cor, pasir, dan urugan tanah yang akan kita rencanakan ya. Atau mungkin jikalau Anda tidak ingin repot-repot lagi ya, maka copy saja gambar yang sudah ada ya, di copy saja. Dan ini di sini pada kasus ini dia antara latihan yang saya buat dan potongan contoh ini tidak sama garis elevasi nolnya ini, tetapi kita tetap memakai prinsip yang sama ya. Kita lakukan saja copy paste gambar yang sudah jadi ke gambar yang akan kita buat ya, agar kerja kita lebih cepat dan tak memakan waktu yang banyak ya. Yang penting terdapat kesesuaian dari apa yang ingin kita rencanakan ya. Ini kita klik saja di sini, ini telah jadi. Dan di sini tier spasi kita potong saja yang ini ya. Di bagian sini juga kita bersihkan ya, kita bersihkan. Oke. Dan ini oke, sekarang sudah jadi ya. Tinggal kita menambahkan hatch atau pola di sini ya, pola urugan tanah. Biasanya polanya itu seperti ini ya, pola dari urugan tanah. Maka kita ketik hatch H, dan di sini tapi kita rubah ininya ya, kita rubah atau lebih mudahnya lagi kita akhiri dulu dan klik 2 kali, serta kita klik di sini ya, dan other predefined, dan kita klik roof ya. Tapi angle-nya itu kita putar 90 derajat ya, dan skalanya itu kita buat misalnya 0,3 ya. Dan ini sudah jadi ya, sangat cepat ya dibandingkan kita harus menggambar dari baru ya, merencanakan ketebalannya dan merencanakan ukuran per garis ini ya. Dan langkah selanjutnya kita melihat tinjauan ya. Di sini terdapat pintu ya, 2 pintu. Mengapa demikian? Karena di denah memang terlihat dari garis potongan ini sebuah pintu di sini, dan tinjauannya ke sana terlihat pintu di sini ya. Jadi pintu yang di sebelah kiri ini merupakan pintu yang berada di ruang tidur sini ya, yang sebelah kiri ini. Dan pintu yang di sebelah kanan merupakan pintu yang berada di dapur ya, terlihat walaupun dia sangat jauh, dia tetap akan terlihat di potongan. Maka kita lakukan copy paste saja ya,
agar tak memakan waktu banyak. Ini memakan waktu banyak ya. Tapi kita juga harus memperhatikannya, arah bukaan dari pintu ini. Apabila ini archnya ke sana, maka pintunya ini handle-nya di sini ya, handle. Begitupun di sana, karena archnya modelnya begini, maka handle-nya di sebelah sini ya. Ibarat jikalau diilustrasikan, saya mau ilustrasikan dulu ya. Pintunya itu akan begini ya, dapat ini dilihat dari atas, misalnya ini dibuka tutup ya, maka handle-nya terletak di bagian sini ya, seperti ini ya, bagian sini, dan untuk dapur di bagian sini ya. Oke, kita copy saja, lakukan copy paste ya, lakukan copy paste ya. Ini copy dan copy di sini saja ya. Begitupun yang ini, copy spasi dan titik acuannya di sini. Oke. Langkah selanjutnya, kita juga melihat ada di sini ya, potongan dari jendela dan ventilasi, karena memang di garis ini, garis potongan ini melewati garis melewati objek pondasi kusen ya, dari jendela dan ventilasi ini. Maka kita juga menggambar potongan dari di sini, di dinding ini, jendela dan ventilasi. Katakanlah kita merencanakan ukurannya seperti ini juga ya. Jikalau Anda ingin merencanakan dengan ukuran lain, maka buatlah dengan ukuran lain, karena di sini kita mempersingkat waktu ya. Oke, sudah jadi ya. Kita melihat ini ada kotak-kotak, ini merupakan balok latte ya. Ini balok latte. Apabila bangunan sudah terlalu tinggi, maka kita gunakan balok latte untuk penahan ya, agar di saat gempa dia memiliki kekuatan sebagai penahan ya. Dan ini kita copy lagi, copy ya, itu lagi yang di sini ya. Dan oke. Nah, setelah itu kita melihat kuda-kuda ya, model kuda-kuda. Di sini mungkin Anda agak pusing ya melihat modelnya, tetapi memang seperti ini gambarnya. Kita hanya melakukan copy paste lagi ya. Semuanya di tutorial ini merupakan tutorial copy paste ya. Untuk mempercepat proses kerja Anda di dalam menggambar ya. Oke, langkah pertama yang kita cermati adalah bagaimana tampak dari kuda-kuda ini apabila dipotong ya, dari sebuah tampaknya ya, seperti ini ya, memiliki ini tiang kuda-kuda dan kuda-kuda serta balok tarik dan memiliki skor jepit
dan komponen-komponen lainnya ya, maka kita mencoba menggambarnya. Untuk lebih mudahnya triknya sangat simpel sekali ya, dengan menentukan titik tengahnya saja ya. Maka gambarlah setengah, dan dari hasil setengah itu Anda mirror menjadi setengah di bagian untuk sini ya. Misalnya begini, X line ya, untuk garis bantu di sini, pembatas ataupun sebagai pembatas. Dan kita ingin membatasi ini ya, dinding ini dengan batasan di oh ya, sebelumnya kita harus menentukan batas top ring balok ya, dengan cara mungkin di sini kita akan mengecek lagi ukuran dari dasar lantai ke top ring balok ya, 361 ya, sekitar 360. Jadi saya batasi ya di sini. Kita buat move 360 ya. Batas menjadi sebuah batas ya, dan kita klik trim, spasi, dan spasi lagi ya, dan ini menjadi sebuah batas ya, dimana kita fokus ke gambar kuda-kuda ya. Oke, sekarang kita kita harus tahu dulu ukuran dari kayu ini ya. Biasanya berdimensi 8x12 ya, untuk kuda-kuda ya, untuk kayu ya, struktur kayu kuda-kuda ya. Dan ini kita lihat. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatnya ya. Ini kita lakukan copy paste saja, tergantung bagaimana cara kita melakukan copy paste. Entah mungkin kita ambil dari tengah atau dari ujung, tetapi di sini saya menyarankan bahwa kita melakukan copy paste atap ini dengan melakukan copy paste di sini ya, di ujung sini. Nanti akan kita teruskan dengan perintah stretch untuk menuju ke tengah sini ya. Oke, kita mulai saja. Misalnya kita ingin menyeleksi di bagian sini ya, bagian sini. Oke, bagian sini ya. Dan oke, kita mulai dan kita copy ya. Acuannya saya ambil di sini ya, dan kita lakukan lagi copy paste ya. Oh iya, karena dari contohnya terdapat perbedaan di sini, mungkin kita harus menghapus ini dulu ya, menghapus. Nanti akan kita sesuaikan lagi. Sesuaikan lagi ya. Jadi kita copy di bagian sini ya, atau mungkin agar lebih cepat lagi sekaligus dengan anunya apa, plafonnya, potongan plafonnya kita copy, dan ini ya. Oke, kita copy. Oh sorry, copy, tak terambil balok tariknya ini ya.
kita ketik spasi, kita copy ya, ambil acuan sini ya, acuan sini saja, karena jikalau acuan sini kita sudah tak memiliki acuan salinannya ya di sini, maka kita ambil ini, copy acuan sini agar kita memiliki salinan acuan sini ya, ini klik oke. Dan sekarang kita telah melakukan copy paste ya terhadap kuda-kuda tadi. Ya. Dan ini kita teruskan ya, CO kiranya di sini. Panjangkan saja ya. Passion ya. Sekarang sudah jadi ya, kita hapus ini dulu agar nanti simetris antar sisi barat dan timurnya ya. Ini ya. Maka ini ya, kita hapus dan kita bersihkan dulu ya. Kita hapus dan ini kita blok lagi di bagian sini ya. Tolong diperhatikan baik-baik dalam proses memblok objek ya. Ini memang agak rumit ya, tapi seiring Anda berlatih Anda akan terbiasa ya. Oke, kita sudah melakukan blok pada setengah bagian kuda-kuda, maka kita gunakan mirror ya. Dan ini acuan sini ya, dan ini sudah terlihat ya, kita telah berhasil membuat potongan berdasarkan hasil copy paste ya, dari gambar yang telah ada dan dari gambar yang telah ada ke gambar latihan yang akan kita buat ini. Oke. Kita potong garis ini ya, kita hapus dulu yang ini dan yang ini, kita yang ini juga ya, dan kita potong bagian ini ya, karena bagian yang diperlukan hanya untuk bantuan garis dinding ya, potongan dinding, maka kita potong saja ini. Kita gunakan trim, kita trim saja di sini dan kita hapus yang ini ya, serta untuk menghapus ini kita menggunakan slope saja ya, garis slope. Untuk memotongnya kita buat trim dan blok setiap slope di atas fondasi ya, untuk menjadi garis batas dari pemotongan ini, garis dinding dan spasi. Kemudian blok lagi ini ya, sudah bersih ya, dan ini lagi
kita bersihkan ya. Kita perhatikan gambar-gambarnya agar terlihat rapi dan bersih ya. Ini sudah mulai rapi dan bersih. Oke. Dan kita lengkapi dengan ukuran-ukurannya di LI. Ini di CO spasi. Kita lihat di sini sama ya, sama, dan tingginya serta ukurannya dan keterangannya. Tetapi di sini ini menjadi tugas Anda ya untuk melengkapi ini ukuran-ukurannya beserta penamaannya ya, penamaannya. Dan ada baiknya juga Anda melakukan latihan ini dari awal seperti dijelaskan dari awal video ini ya. Bagaimana cara saya menggambar potongan ya dari tinjauan benak ini, agar Anda lebih memahami bagaimana cara Anda seharusnya menggambar potongan dengan benar. Oke, kiranya itu dulu dari saya ya, tutorial menggambar potongan latihan rumah ya. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan semoga kedepannya lagi tambah semangat dalam belajarnya ya. Tetap semangat untuk meraih cita-citanya ya. Mungkin Anda ingin menjadi seorang drafter ya, dan ini menjadi panduan yang saya berikan kepada Anda ya, secara gratis. Oke, sampai jumpa dulu dan selamat mencoba tutorial dari saya ya. Tetap semangat.